Mari renungkan, kalau semuanya dimulai dengan Big Bang, lantas apa yang ada sebelumnya? Seberapa besar alam semesta ini jika kabarnya terus berkembang? Apa akan ada ujungnya? Hanya sedikit yang kita tahu tentang luar angkasa yang tak ada habisnya ini. Tapi, para ilmuwan punya beberapa teori yang luar biasa. Pertama, mari singgah sejenak ke masa lalu. 100 tahun lalu, manusia meyakini bahwa seluruh kosmos hanya terdiri dari satu galaksi, yaitu Bima Sakti kita. Para ilmuwan tidak tahu usia alam semesta dan juga tidak tahu kalau kita cuma hidup di satu bagian kecil. Serta tidak ada Big Bang. Orang pertama yang menyadari bahwa galaksi kita punya teman berupa galaksi lain yang tak terhitung jumlahnya dan awan antar bintang adalah Edwin Hubble. Yap, Hubble yang itu. Dia menemukan beberapa benda terlalu jauh untuk termasuk di dalam Bima Sakti kita. Lalu dia menemukan makin jauh jaraknya dari bumi, makin cepat pula pergerakan sebuah galaksi menjauh dari bumi. Ini dikenal sebagai hukum Hubble, dan artinya alam semesta terus berkembang. Pertanyaan selanjutnya, di mana ekspansi ini dimulai? Dengan menggunakan persamaan matematika yang rumit untuk saya gambarkan, para ilmuwan bisa dibilang dalam tanda kutip memutar ulang waktu kembali ke awal. Yang mereka temukan, ledakan besar bisa menjadi penyebab ekspansi. Lantas, kita mendapatkan model Big Bang. Teori Big Bang adalah salah satu penjelasan tentang asal-usul alam semesta kita yang paling diterima. Menurut teori ini, sekitar 14 miliar tahun lalu, semuanya menyatu di dalam satu titik yang sangat panas dan sangat padat. Tidak ada bintang, tidak ada atom, tidak ada ruang ataupun waktu, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, titik itu meluas atau meregang dengan sangat cepat. Kira-kira begini, dalam sepersekian dari sepersekian detik, ukuran alam semesta berlipat ganda hampir 100 kali. Hanya dalam sekejap, titik awal tadi membesar dari seukuran atom menjadi jarak antara matahari dan bintang terdekat lainnya. Saat alam semesta makin meluas, suhunya menurun. Partikel kecil cahaya dan energi membentuk atom. Atom-atom itu berkumpul dan membangun alam semesta yang kita kenal dan tempati. Pertanyaan selanjutnya, dari mana titik kecil itu berasal? Apa yang ada sebelumnya? Kemungkinan memang tidak ada apa-apa sama sekali. Seperti halnya astronom yang tidak mampu melihat benda-benda kosmik tanpa teleskop besar, fisikawan juga tidak punya instrumen untuk memahami apa yang ada sebelum adanya keberadaan. Dan kita tidak bisa menggunakan kata sebelum di sini karena saat itu waktu bahkan belum ada. Saat ini, para astronom cuma bisa mengamati sebagian kecil dari alam semesta. Ukuran yang sesungguhnya mungkin 250 kali lebih besar dari yang bisa kita amati sekarang. Jika ingin pergi dari satu sisi alam semesta yang sudah bisa diamati ke sisi lainnya dengan kecepatan cahaya, kamu akan membutuhkan 93 miliar tahun. Tapi semua yang kamu lihat, bintang, planet, nebula, galaksi, dan lainnya, cuma merupakan 5% dari massa alam semesta. Sisanya adalah materi gelap dan energi gelap. Materi gelap sering dijuluki lem yang menyatukan alam semesta. Ia tidak menyerap, memantulkan, atau memancarkan cahaya sehingga sama sekali tidak terlihat. Tapi para ilmuwan tahu bahwa materi gelap ini ada berdasarkan efeknya terhadap benda lain yang terlihat. Mirip seperti kamu tidak bisa melihat angin, tapi bisa melihatnya meniup pepohonan. Materi tak kasat mata yang misterius ini membentuk 27% alam semesta kita. Jika materi gelap ibarat lem, energi gelap ibarat tangan yang mencoba membelah apapun yang direkatkan oleh materi gelap. Seperti yang kita tahu, setelah Big Bang, alam semesta terus membesar. Para ilmuwan memperhatikan alam semesta tidak meluas dengan kecepatan konstan, melainkan makin cepat. Energi gelap adalah kekuatan yang membuat alam semesta kita makin besar dan makin besar lagi, serta membentuk 68% isinya. Lalu, jika kita tidak bisa menemukan apa yang ada di luar alam semesta yang bisa diamati, dan bahkan tidak mampu melihat 95% dari apa yang sudah ada, artinya kita cuma bisa berteori tentang apa yang ada sebelum Big Bang. Teori inflasi kosmik. Inti dari ide ini adalah konsep vakum palsu. Sederhananya, bayangkan kamu meregangkan seutas karet. Saat tegangan diberikan, karet berkontraksi.
Kamu bisa terus meregangkannya, tapi karet akan selalu melawan tegangan itu dan ingin kembali ke keadaan normal. Ini membuat vakum palsu menjadi sangat tidak stabil, sehingga terus-menerus luruh menjadi vakum normal. Saat luruh, semua energi tadi harus dialihkan, sehingga meledak begitu saja. Seleksi alam kosmik. Para pendukung teori ini meyakini lubang hitam yang kolaps menciptakan alam semesta kita, yang berisi lubang hitam juga yang kemudian menciptakan alam semesta lain di sisi lain. Dengan setiap penciptaan, alam semesta yang terbentuk agak berbeda dari alam semesta tempat lubang hitam berada. Teori multiversum. Jadi, berdasarkan teori-teori tadi, sepertinya kita harus bertemu dengan serangkaian Big Bang. Artinya, pasti ada banyak alam semesta yang tercipta setiap saat. Selain itu, artinya kita punya jumlah alam semesta paralel yang tak terbatas. Tempat ribuan salinan dirimu tinggal. Baik, kita hidup di multi semesta yang dibentuk oleh serangkaian Big Bang dari vakum palsu. Lantas, dari mana semua energi untuk melahirkan alam semesta ini berasal? Meski teorinya kompleks, jawabannya cukup sederhana. Tidak perlu energi untuk menciptakan alam semesta karena energi totalnya adalah nol. Alam semesta tiba-tiba saja muncul dari ketiadaan seperti gelembung di panci mendidih. Teori alam semesta kolaps. Teori yang satu ini berpendapat setelah miliaran tahun, alam semesta sebelumnya kolaps dan meledak menjadi alam semesta kita saat ini. Jika menyukai ide ini, kamu akan senang karena Albert Einstein ada di pihakmu. Menurut Einstein, alam semesta bisa bertahan dalam siklus ledakan dan kontraksi besar yang tak ada habisnya. Dengan begitu, Big Bang bukanlah kejadian unik, melainkan hanya satu ledakan dari serangkaian ledakan lainnya. Jika kita menerima teori ini, lantas masih ada satu pertanyaan lagi, dari mana tempat asal rangkaian Big Bang itu? Tidak ada yang tahu. Mungkin alam semesta memang sudah ada dari sananya dan otak kita cuma belum mampu membayangkannya. Stephen Hawking pernah berkata, mencoba memahami apa yang ada sebelum Big Bang sama halnya dengan bertanya, di mana arah selatan dari kutub selatan? Jika Einstein benar, perluasan alam semesta tidak akan berlangsung selamanya. Pada suatu titik, semua yang kita tahu akan berkontraksi, lalu luruh dan menghasilkan hal yang baru. Kejadian ini disebut Big Crunch alias rengkuhan besar. Tapi kabar baiknya, penelitian ilmiah menunjukkan teori ini tidak benar. Saat ini, kecepatan perluasan alam semesta masih terus meningkat, jadi kita tidak perlu khawatir. Teori Dawai. Ini adalah teori yang seharusnya menyatukan semua orang, yaitu teori segala sesuatu. Inti dari teori dawai atau string adalah sebuah ide bahwa dunia di sekitar kita terdiri dari dawai ultramikroskopis yang bergetar. Tapi agar bisa terjadi, alam semesta membutuhkan 10 dimensi, 9 ruang, dan 1 waktu. Masalahnya, kita hanya punya 3, panjang, lebar, dan kedalaman. Kedengarannya memang aneh sekali, tapi perhitungan dalam teori ini tepat. Mungkin teori ini tidak menjelaskan apa yang terjadi sebelum Big Bang, tapi mungkin para ilmuwan akan menemukan cara untuk menggunakannya di masa depan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.